Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, insyaallah. Selamat datang kembali Dr. Ida Hamsai. Alhamdulillah. Yang kedua ya untuk podcastnya. Insyaallah. Bakal terus nantinya ini. Ya, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Yang penting waktunya pas. Insyaallah kita berbagi ilmu dengan masyarakat lah. Alhamdulillah. Yang kita harapkan memang siapapun yang datang di podcast Mudah Bicara tentu ada manfaat ya kan, minimal itu. Benar. Dan pengetahuan lah secara umum. Benar. Hari ini memang kalau saya ngundang dokter pasti ngomongin masalah kesehatan ya. Kirain masalah. Kalau ngomongin dagang bisa nggak dok? Jangan. Kata guru saya dokter aja. Dokter aja ya. Tapi nggak sedikit loh dokter juga berdagang dok. Banyak betul banyak. Bener ya. Benar. Dok, yang ini cukup rame ya sekarang ya. Momen hari ini adalah yang pertama Muharram. Muharram ya. Satu, insya Allah akan ada tahun barunya Islam. Islam, benar. Yang kedua di bulan ini juga mulai rame berdatangan jamaah haji kita. Oh iya benar, sudah per tanggal 5 Juli atau 6 Juli itu sudah pada pulang ya. Iya. Dengan segala dinamikanya. Tadi pagi lucu dengar ada yang diperiksa bea cukai ya kan. Ada yang meninggal dunia di pesawat. Ada segala macamnya lah berita-beritanya. Tapi insya Allah semuanya tentu itu Allah berkehendak ya. Takdir ya. Qadarullah ya. Iya insya Allah. Yang menarik dok, aku coba mau nanyain sedikit masalah ini. Oleh-oleh haji itu yang umum kan pasti Zam-Zam. Iya. Biasanya ya kan. Ya. Itu udah diincar sama setiap orang tuh. Ada jatahnya kok. Ada jatahnya. 5 liter kalau nggak salah. Terima di Indonesia. Oke, dapat kan gitu. Kemudian makanan khasnya Arab kan gitu. Kurma ya. Dan segala macamnya. Permen-permen. Dan segala macamnya. Tapi yang saya mau tanya ini dok. Ada oleh-oleh yang nggak kelihatan tuh dok. Yang bakal ketahuan itu setelah jamaah udah nyampe di Indonesia udah berkumpul dengan keluarga, tiba-tiba ada yang sakit, tiba-tiba ada yang tidur, nggak kelihatan tapi nggak kerasa kelihatan, ya. tapi kerasa banget gitu loh dok. Kira-kira apa aja sih yang kalau selama ini saya tahu dokter memang juga nge-handle masalah haji ya. Ya. Tahun ini juga nge-handle itu ya dok? Tahun ini enggak. Tahun ini enggak. Mudah-mudahan kesempatan lain bisa lah. Insya Allah. Tapi bisa cerita nggak dok? Apa aja tuh penyakit-penyakit yang biasanya kebawa tuh sama jamaah haji, dan bagaimana cara mereka mengatasinya sehingga tidak hanya di Arab Saudi fit, di Indonesia juga fit kembali gitu, sehingga tidak nularin. Silakan dok. Paham. Baik. Bismillah, terkait haji ini memang seperti yang antum bilang ya, bahwa ada oleh-oleh yang baik dan ada oleh-oleh yang baik juga lah itu. Kurang baik atau ya udah. Tapi kurang nyaman diterima sama mereka ya. Saya berani bilang tidak baik. Iya, jadi gini, okay. yang paling penting sebenarnya kalau penyakit-penyakit yang kita khawatirkan ya dari dunia kesehatan itu balik ke Indonesia adalah membuat penyakit infeksi. Kenapa? Penyakit infeksi ini yang bisa berpindah antara jemaah hajinya ke orang rumah atau sekitar lingkungannya. Nah, ada yang namanya meningitis ya. Makanya setiap jemaah haji itu wajib hukumnya sebelum, kalau tidak salah ingat ya, 2 minggu sebelum jadwal keberangkatan itu disuntik meningitis, vaksin meningitis. Nah, apa gunanya? Harapannya adalah dengan disuntiknya jemaah haji itu dengan vaksin meningitis, punya kekebalan terhadap kuman meningitis ya, tidak terkena. Hanya saya tidak tahu ini benar atau fakta, tapi memang saya hanya dapat isu saja. Mudah-mudahan tidak benar di lapangan. Jangan sampai ada yang bermain terkait vaksin ini. Maksudnya gini, dia hanya pura-pura disuntik, dia dapat sertifikat. Alasannya kan dulu mas dan tahun ini ya, hampir setiap tahun tuh polemik haram halalnya itu vaksin.
padahal sudah. Ya. Jadi ada sebagian orang yang nggak mau, ya kan, sehingga dia nggak mau disuntik. Ya. Ada juga yang memang anti vaksin. Jadi dia tahu ini kan produknya sudah halal nih. Dia anti vaksin, dia nggak mau suntik, tapi bisa keluar surat keterangan vaksinnya, buku dokumen kuning itu. Padahal itu nggak boleh. Nah, apa yang dikhawatirkan, meningitis ini sakitnya itu ujung-ujungnya bisa sampai kematian. Ya, jadi dia demam, sakit kepala hebat, bisa kejang, kesadaran menurun, bahkan bisa meninggal. Yang kita khawatirkan adalah penyakit meningitis ini bisa pindah, tular gini. Kita ngobrol misalnya atau apa itu bisa penularannya melalui manusia. Ya, manusia ke manusia itu penularannya melalui batuk, bisa droplet lah bahasanya. Nah, yang kita khawatirkan adalah kalau dia bawa ke Indonesia itu bisa nyebar. Itu yang kita, orang-orang yang anti vaksin ini misalnya, kalau misalnya oke lah dia sendiri yang sakit, ya kita nggak peduli deh, ya udahlah urusanmu lah, kamu yang sakit, kamu yang mati misalnya. Tapi masalahnya adalah ketika dia membawa meningitis dari Saudi. Sebenarnya Saudi bukan daerah yang meningitis, bukan, tapi kan berkumpul jemaah seluruh dunia tuh. Benar. Takutnya di antara jemaah itu baik dari berbagai negara yang dari seluruh dunia, dia membawa kuman meningitis ini, kemudian kontak di sana, droplet kan, masya Allah banyak sekali ya droplet tuh. Misalnya orang sujud nih, nggak pakai sejadah, dia batuk pilek di situ, terus kita ada jemaah berikutnya sholat lagi di situ langsung misalnya. Nah itu yang kita khawatirkan. Dan kenapa harus divaksin? Karena pertama penyakit ini cukup membahayakan, perkembangannya cepat, bisa menular ke orang lain, yang paling parah bisa kematian. Nah yang agak kesalnya kita itu, kita biasanya capek edukasi, ternyata ada beberapa orang. Tapi sekali lagi saya bilang, saya sampai detik ini tidak dapat, hanya dengar cerita ada yang bisa bahasanya pura-pura disuntik, ngelolosin lah gitu ya. Pura-pura disuntik, ada oknum yang lolosin, langsung keluar kartu. Jadi obatnya bisa dibuang begitu saja. Padahal pemerintah udah ngejaga itu ya, Dok. Ngejaga. Ini untuk kebaikan semua orang. Benar. Makanya ada pelaporan itu walaupun sudah vaksin ya. Ada itu 2 minggu pertama setelah jemaah haji pulang itu harus sebenarnya kontak minimal ke puskesmas untuk melaporkan keadaannya. Dia masih sehat nggak, ada oleh-oleh nggak, misalnya batuk pilek demam sakit kepala, bahkan sampai kejang, kesadaran menurun. Itu yang penting. Jujur seingat saya, baik saya bertugas dari tahun 2010 sampai 2010 pernah, 18 pernah, 19 pernah, khusus kloter Papua Barat ya, itu alhamdulillah tidak ada laporan. Bahkan mungkin se-Indonesia pun tidak ada laporan. Yang kita khawatirkan kalau ada laporan itu bisa jadi langsung kasus luar biasa, walaupun satu. Ya karena memang selama ini nggak ada. Nah, itulah manfaat vaksin, bahwa ini terbukti vaksin memang cukup efektif untuk menangkal kuman. Lah kok orang yang lolos nggak kena? Betul, tidak semua orang yang tidak divaksin akan kena. Tapi potensi dia kena dengan orang yang divaksin lebih besar, lebih gede. Bersyukur dia nggak kena gitu. Adakah nggak, Dok, gini? Kalau memang di awal udah di prepare 2 minggu tadi dibilang ya kan, harus disuntik vaksin. Adakah standar dari kementerian setelah mereka pulang kontrol lagi? Nah, maksudnya gini, ada karantina khusus gitu loh. Dikumpulin khusus di ini, ada nggak standarnya untuk jamaah haji, Dok? Kalau sampai harus dikarantina nggak ada. Nggak ada. Tapi memang 2 minggu pertama tuh ada namanya kewajiban lapor. Ya, kewajiban lapor ya. Kartu peringatan kesehatan ya, alertnya. Jadi dia ketika pertama datang tuh sebaiknya besoknya sudah datang melapor. Saya baru pulang dari Tanah Suci tanggal sekian. Lapornya kemana, Dok? Ke puskesmas wilayahnya, ya, wilayah. Misalnya kita yang di Masjid Raya, mungkin paling dekat Termu kalau nggak salah. Ya, melapor, nanti 2 minggu dari laporan itu ditanggapi atau 2 minggu dari kedatangannya. Nah, selama menunggu 2 minggu, ketika dia ada apa-apa, sebenarnya nggak mesti datang. Tapi untuk pertama harus datang. Dia bisa berlapor via telepon. Saya ada mulai demam ini, saya mulai apa? Itu bisa kita pantau.
memang di kartu itu ada ya? Ada. Nomor kontaknya ya? Saya nggak ini sih. Oke. Penting adalah kartu ada peringatan. ada. Ada kartu peringatan. Tapi boro-boro ngelapor Dok, boro-boro itu. Yang direbutin bukan itunya. Oleh-oleh ya. Mana sajadahku ya kan? Mana air zam-zamku ya? Parfumku. Mana parfumku? Padahal ini yang dari tanah suci udah capek, bener-bener capek. Tapi lagi-lagi ya harusnya kan diperhatikan kesehatannya dulu, bukan malah apa sih euforianya gitu loh, kesenangannya gitu loh. Jadi tapi jujur memang itu cukup lemah di situ. Bener, orang sudah pulang ya, sudah merasa diri sehat, saya bisa pulang. Jujur terpantaunya susah sekali. Pengalaman saya itu terpantau susah. Kesadaran masyarakat untuk setelah sampai tanah air untuk datang melaporkan diri, saya udah tiba dan kontak ada kewajiban ya melapor, titip nomor HP. Bener. Nggak bakalan bisa. Kecil sekali. Tadi pagi aja aku ngelihat televisi berita itu datang baru turun bendahara pesawat gitu ya kan, pesawat ini lambai-lambai. Belum lagi kalau Sulawesi adatnya Masya Allah. Aku nggak mau. Dia lambai-lambai. Itu pasti next itu udah pasti party lah. Artinya maksudnya pesta gitu kan. Masya Allah, kalau saya lihat itu bawa ya ada beberapa orang. Ya saya orang Bugis, saya lihat Masya Allah memang Bugis atau Sulawesi itu khas memang Masya Allah. Jadi 1 jam 2 jam sebelum mendarat itu sudah ganti baju di atas. Allahu Akbar. Udah yang apa istilahnya itu yang baju-baju begini terus berenda-renda. Masya Allah. Kalau saya ingatnya tuh seolah-olah saya kayak dalam gedung pengantin. Padahal yang penting itu jangan sampai ngebawa penyakit untuk orang lain. Ya kan? Gak apa-apa sih saya berdandan oke lah. Tapi yang penting boleh. Itu kalau bisa nih Bapak Ibu calon haji kan mumpung belum datang nih, kalau tidak salah jemaah haji Sorong Papua Barat, masih Papua Barat ya, belum pecah itu tanggal 21 Juli. Kurang lebih 10 minggu atau 9 hari ya. Mungkin yang mendengar ini yang punya kerabat ya. Bener tuh, dengerin tuh sahabat. Saya bantu edukasi, sebenarnya tugasnya lebih cenderung ke kantor kesehatan pelabuhan, teman-teman KKP ya. Saya bantu untuk mengingatkan, mudah-mudahan menyimak ini nanti. Ini bukan untuk mengkarantina keluarganya, enggak. Justru untuk kebaikan jemaah hajinya dan orang rumahnya dan sekitarnya. Jadi jemaah haji itu enggak harus dikurung selama 2 minggu, enggak. Jadi silakan beraktivitas biasa. Namun ketika tiba, kalau memang sempat, paling lambat besok sudah datang ke puskesmas, membawa buku kartu kesehatannya, melapor bahwa saya sudah tiba tanggal sekian. Nanti biasanya petugasnya itu memberikan nomor HP untuk dikabari jika jika jemaah haji tersebut ada keluhan. Dan tidak berbayar. Tidak berbayar. Gratis. Itu penting tuh. Gratis. Jadi sahabat-sahabat, daripada kalian mintain apa tadi? Oleh-olehnya, ingetin tuh saudara-saudara, bapak, ibu, ya kan, kerabatnya, keluarganya yang habis pulang dari haji, ya kan. Ingetin untuk istirahat aja deh gitu loh. Doain ya kan. Nanti ketemu lagi 2 minggu kemudian kan begitu ya? Boleh ketemu. Masih bisa. Bilang aja suruh simpan dulu. Karena memang aku sedikit tadi searching ya di lamannya Menkes, lamannya Kementerian Kesehatan. Itu banyak penyakit bawaan. Dok. Ya, Bawa banyak penyebawaan. Salah satunya nih, ya banyak lah. Ini ada 8 ya, saya bacain deh. Yang pertama itu penyakit kencing manis. Baik. Ya kan? Penyakit darah tinggi. 2. Kemudian penyakit jantung koroner. 3, koroner. Ya. Penyakit payah jantung. Ya kan? Paru menahun. Ya, kemudian gangguan stres. Nah, ini stres juga ini kalau udah ditanyain. Ada. Ada ya. Kemudian apalagi nih? Saluran pernafasan akut, ya kan? Diare. Ya. Dan yang terakhir ini kecapean, kelelahan. Nah, ini penting banget dan mereka sahabat-sahabat muda harus tahu gitu loh bahwa mereka ini datang bukan, mohon maaf ya, liburan, bukan ibadah, dan schedule-nya tuh padat ya Dok ya pasti. Benar, sangat padat. Nah, di antara ke-8 itu yang kalau disebutkan bahwa ada gula, kemudian diabetes ya, ada hipertensi, ada jantung koroner, ada payah jantung. Ini ada juga pola yang saya coba amati, kan
ketika kita bertugas haji itu kita betul-betul itu yang disebut terutama termasuk namanya pasien dengan risiko tinggi. Pasien dengan risiko tinggi. Pasien dengan risiko tinggi maksudnya adalah dia berisiko tinggi dibanding orang-orang yang tidak memiliki penyakit yang tadi itu, terutama yang saya sebut 4 ini, untuk membuat dirinya itu gampang sakit, membuat dirinya payah sehingga proses hajinya itu bisa terganggu. Nah, makanya dikatakan risiko tinggi. Nah, di sana dan saya yakin semua petugas kesehatan, petugas kloter terutama dokternya sangat memperhatikan ini. Kenapa? Kalau dokternya nggak memperhatikan, dokternya juga susah. Ketika pasiennya sakit, ngerujuknya itu masya Allah kita oke lah ada rumah sakit Indonesia. Nah, tapi ketika tidak mampu dipindah ke rumah sakit Arab, bahasanya agak sulit. Nah, itu kalau orang Indonesia kesakitan komplainnya gimana dia? Jadi kalau kita dokter tuh minimal bahasa medis itu nyambung. Kemudian bahasa Inggris ya. Terakhir ya doa. Kita nggak tahu apa-apa. Tapi masih nyambung kalau bahasa medis sama bahasa Inggris insya Allah masih nyambung. Nah, ini kita pantau ketat. Yang menjadi saya lihat jadi kebiasaan ketika sudah pulang kan dokter kloter itu sudah nggak ngikut ke rumah tuh. Bener. Gitu. Nah, udah nggak ngikut lah, udah lepas. Biasanya itu lepas. Ya. Nah, jadi yang pesan yang kedua ini untuk yang punya penyakit bawaan, gula atau diabetes, hipertensi, jantung, payah jantung ya, jantung koroner tadi nih. Mohon obat-obat yang sudah diingatkan sesering kali dari dokter kloter ke jemaahnya untuk tetap dilanjutkan. Obat-obat itu artinya memang dikonsumsi tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dosis kan, gitu ya. Nggak usah takut selalu nanti ginjal saya gimana nanti justru dengan minum obat itu menjaga kesehatan ginjal, menjaga kesehatan jantung. Dan maaf kita tidak takabur ya, secara kesehatan lebih terbukti bisa menjaga umurnya lebih panjang terlepas dari faktor penyebab kematian kecelakaan atau gimana. Kalau dibandingkan sama-sama hanya berdasarkan kesehatannya, yang teratur minum obat lebih baik kualitas hidupnya, bahkan umurnya ketimbang orang-orang yang dengan penyakit yang sama ya tidak minum obat. Itu terbukti. Dan tapi itu penyakit itu tuh cenderung dibawa oleh memang dari tanah air. Ya, warga kita yang mohon maaf udah lansia, Dok. Dan ini udah menjadi catatan lah. Kebanyakan yang haji mayoritas loh kemarin itu. Ya. Lansia semua ya kan? Ya. Nanti menjadi evaluasi bareng lah ya tim dari haji ya. Kalau berangkat yang tua-tua ya tolong ditemani, karena aku baca yang meninggal tadi pagi kloternya mana ya? Jawa Timur lah kalau nggak salah ya. Itu dia berangkat sendiri. Usia 77 tahun. Meninggalnya udah posisi udah mau di dalam pesawat, udah mau mau landing. Artinya mau ke Indonesia, mau ke Indonesia. Jadi udah ngelasain hajinya tuh. Alhamdulillah. Nah, gitu loh. Iya, memang tahun ini saya harus jujur bahwa menumpuklah orang risiko tinggi karena usia. Iya. Kenapa? Di tahun 2022 waktu berangkat itu pertama kan jeda 2 tahun nih. 2020 nggak berangkat. 3 tahun ya, 2020 nggak berangkat, 2021 nggak berangkat. 2 tahun aja, 2022 berangkat, tapi dibatasi setengah. Benar. Umur 60 ke atas itu nggak berangkat. Benar. Ya, benar, karena COVID ya. Iya. Nah, ketika tidak berangkat, dia sudah 3 tahun mundur, dia numpuk lah di 2023. Nah, itu makanya di tahun ini usia lanjut yang berangkat itu masya Allah banyak sekali, makanya bebannya berat. Nah, terus yang paling parah yang tadi seperti dibilang ya, ketika sudah usia lanjut terus nggak ada yang temani. Allahu Akbar. Iya, kalau teman kamarnya itu baik. Karena maaf, tidak mungkin seorang tenaga kesehatan atau petugas kloter ya, maksudnya ada ketua kloter, ada pemimpin ibadah, tenaganya terkuras hanya untuk 1 orang. Benar, kan kasihan. Lebih 300 bahkan ada yang 450 ya, tuh semoga dibutuhkan. Kedepannya lebih baik ya, kan? Apalagi khusus yang rentan-rentan itu, Dok. Ya, harusnya sih ada regulasi yang coba mengatur bahwa usia lanjut tidak ada masalah berangkat, tapi
sebaiknya ada pihak keluarga yang menemani. Karena itu sangat penting. Berharap teman kamar, sedangkan mereka berkumpul baru pada saat itu, belum tentu langsung kenal. Benar. Apalagi beda daerah misalnya. Iya, kalau mau bantu diurusin. Beda bahasa aja udah bingung kok beneran. Kalau nggak diurusin itu Masya Allah tidak sedikit jemaah yang lansia ini dikira tidur waktu saya bertugas nih. Tapi bukan di kloter saya, alhamdulillah kloter saya aman-aman. Dikira tidur ternyata meninggal. Usia lanjut, semua rata-rata usia lanjut. Makanya ini yang menjadi apa ya? Tahu regulasinya akan seperti apa. Hanya sampai saat ini kalau tidak salah tidak ada kewajiban regulasi ya, tidak ada regulasi untuk mewajibkan lansia ini harus ditemani. Artinya ketika dia sendirian memang tidak punya kerabat atau ada kerabatnya tapi tidak mendaftar, ya tetap berangkat sendiri. Mau nggak mau ya. Ya itu dia, itu yang menjadi... Tapi ngomong-ngomong masalah regulasi, Dok, aku ucapin selamat dulu. Misalkan ya. Itu padahal sudah di demo-demo loh, tapi tetap disahkan. Itu disahkan ya. Udah ya, tapi kita gak usah ngebahas itu. Aku cuma ngucapin selamat ya kan. Teman-teman induk organisasi yang besar ya. Yes. Baik ID, PPNI, IBI Bidan ya, kemudian farmasi. Satunya apa ya? Ada perawat, bidan, dokter, farmasi. Saya lupa satunya. Itu semua lagi gimana ya? Padahal gini. Sedikit saya mau bilang, kesehatan tuh hampir tidak pernah demo. Ya. Baru kali ini ya. Baru kali demo. Bahkan dokter lah dikatakan tuh hampir gak pernah demo. Tahu. Dan demo itu kalau tidak seperti yang lain yang menuntut haknya apa misal duit dan sebagainya. Ini tidak gitu. Ini hanya menuntut regulasinya agar diperbaiki. Turun sampai 2 kali. Di medsos masih panjang beritanya. 2 kali turun ke jalan secara resmi. Tapi nihil. Bismillah kan, tapi masih ada langkah hukum lain. Ya, peninjauan kembali dan sebagainya. Masya Allah. Ya itu sekilas lah. Sekilas saja. Aku cuma ngucapin selamat aja Dok. Gak usah terlalu dibawa perasaan ya. Mikir semua lagi. Mikir ya. Lagi mikir. Dok. Ini kita ke regional kita lah di Kota Sorong, khususnya di Papua Barat Daya. Aku sering ini Dok, nemenin tamu atau bisa menjadi guide. Bukan guide lah ya. Aku kan asli dari Jawa ya kan? Ya. Jadi teman-teman saya yang di Jawa itu sering banget tanya di Papua. Baik. Kebanyakan keinginan mereka datang ke sini itu Raja Ampat. Ya mana aja lah Raja Ampat ya pasti ya. Pasti kendor hanya salah satu entah isu, entah mitos apapun bentuknya, mereka takut sama malaria. Benar. Beneran loh. Bro, malaria bagaimana di sana? Terakhir aku nemenin tamu dari Jakarta, dia baru yang ngajak ke sini udah sering. Udah pernah tugas di sini. Tapi dia ngajak orang lain ada sekitar 14 sampai 10 orang. Nyampe di hotel tuh pesannya cuma 1. Di sini malaria. Yang pertama, jangan tahan makan. Lapar langsung makan. Yang kedua, banyak minum. Ini masih belum udah check-in di hotel nih, banyak minum. Dan yang ketiga, apa ya? Jangan mandi siang kalau nggak salah dia ngomong gitu. Jangan mandi siang dia gitu loh. Terus kaget dia, hah masa sih Pak? Gitu. Iya beneran jangan mandi siang. Kamu sekarang tidur deh. Aku gerah karena kan biasa dari Jawa dari Jakarta khususnya tuh berangkatnya kalau nggak salah tengah malam tuh. Jam 1 jam 2 bener kan? Sampai sini pagi. Iya kan? Yang direct maupun yang transit Makassar. Benar. Udah nyampe pagi, nyampe siang lah terserah. Itu udah gitu nggak boleh mandi gitu. Itu gimana Dok? Maksudnya mitos kah? Memang bener itu mengantisipasi malarianya atau gimana? Karena itu yang sering banget tuh sampai ini tuh ditanyain, bener nggak itu Jal? Ya bener deh. Yang penting lo istirahat saya bilang begitu. Ya gini, baik ini kayaknya juga sebagai kesempatan saya untuk memberitahukan ke masyarakat ya yang nyimak sampai detik ini lagi terjadi peningkatan kasus malaria. Oh gitu. Ya. Bagi teman-teman atau bapak ibu atau kakek nenek yang nyimak ini, malaria di Sorong lagi meningkat. Saya harus katakan seperti itu. Saya bekerja di Malanu pun sampai kemarin pun ada orang yang positif malaria ya. Datang ke tempat praktek bawa hasil Masya Allah dia malaria positif. Di
daerah Tanjung, istri saya bekerja di Tanjung, Puskesmas Tanjung, istri saya dokter gigi ya. Maaf saya sudah menikah. Cie. Sahabat, nggak ada, dia udah nikah. Sekilas saja info. Nah, Udah. itu memang apa namanya? Ada yang nanya memang kalau dokter belum nikah. Ya lumayan lah. Nggak ada cincin nih. Iya. Oke, topiknya kok pindah ya. Oke, Jadi, lanjut malaria. Itu banyak ya di daerah Tanjung. Nah, yang ingin saya sampaikan, memang malaria ini lagi banyak, lagi merebak. Intinya satu sebenarnya. Kalau tidak mau kena nih, Oke. jangan digigit nyamuk. Permasalahannya adalah apakah kita bisa memantau nih lagi bekerja tiba-tiba nggak digigit gitu. Iya. Itu sangat sulit. Atau harus berteman dengan nyamuk biar tidak digigit. Ya kayak dengar-dengar pernah dengar tuh bahasa berteman dengan COVID gitu ya. Agak susah ya. Jadi ini yang menjadi polemik. Nah, kenapa tuh orang baru datang dari Jakarta disuruh dari Jakarta kok sebut merek, dari luar lah. Hati-hati dan malaria harus enakan ya memang gini. Pertama, hampir semua penyakit itu sangat tergantung dari daya tahan tubuh seseorang. Oke, nggak hanya malaria ya, doang. semua secara umum ya. Dan salah satu indikator orang itu imunnya bagus, makannya. Kalau sudah mulai makannya, ada lagi malas makan ini lagi, kayaknya itu gejala. Itu sudah bukan gejala malaria sebenarnya. Maksudnya bukan gejala malaria, tapi gejala-gejala udah mulai agak imunitasnya, imun turun. Imunitasnya mulai turun. Apalagi sudah mulai gangguan tidur apa segala macam karena perbedaan waktu ya. Benar-benar. Misalnya itu petanda, makanya kita minta orang-orang yang datang itu untuk bawa jasad, bawa hati, bawa pikiran. Oke. Jangan sampai jasadnya di sini, pikirannya di tempat lain. Aduh, sebenarnya saya takut ke sini misalnya. Aduh, saya di sini, istri anak saya di sana gimana misalnya. Apalagi yang hanya sekitar tugas 3 hari 2 minggu misalnya. Itu ketika digigit nyamuk memang nggak langsung ngerasa, tapi biasanya efeknya tuh 1 minggu. Artinya jangan stres lah ya, kayak tadi tuh stres lah ya. Ya, jangan stres. Jadi fisik, hati, pikiran bawalah semua ke sini. Jadi ketika dia bisa enjoy, insya Allah imunitasnya aman. Potensi pun itu bisa sangat mengurangi terinfeksi malaria walaupun tergigit nyamuk. Karena tidak semua yang tergigit itu terinfeksi. Tapi kalau orang yang lagi lemah fisik, itu gampang sekali terinfeksi. Lemah fisik ya tadi salah satu, ini versi saya tapi memang kebanyakan seperti itu. Indikatornya ya makannya itu kalau sudah badan saya pegel-pegel. Apalagi lihat makanan udah nggak selera. Ya, nggak selera makan ya kan. Nah itu dia jangan sampai. Itu memang ternyata bisa jadi dia imunitasnya turun karena kelelahan dan lain sebagainya, atau bisa jadi memang terinfeksi malaria karena gejalanya juga yaitu mulai. Jadi teman saya yang bilang nyampe sini harus makan itu udah bener ya. Iya, sarannya gitu loh maksudnya. Secara umum kan begitu. Udah gampangnya kan gitu ya. Artinya gini, kalau aku sih pikirannya positif. Di sini di Papua ya, khususnya di Papua, makanannya memang menurut saya lebih enak ketimbang di sana. Beneran. Iya. Jadi wajar ketika dia ngomong jangan sampai nggak makan aja kan begitu. Ya, nikmatin. Dan kita mau promosiin yang kuliner ini, Dok. Ada yang punya warung? Ada. Ya kan? Itu. Kemudian berarti harus minum juga dong. Jadi ya, kalau itu jelas. Wajib ya. Ya wajib. Kalau yang mandi tadi, Dok. jangan mandi siang ya. Sampai detik ini. Iya kan? Saya nggak pernah terima ya, baik itu maksudnya terima dalam pengertian. Tapi pernah dengar nggak sih? Belajar dari, pernah dengar belajar dari klinik, kemudian perkembangan keilmuan, nggak ada kaitannya sebenarnya. Nggak ada kaitannya. Tapi kalau itu menjadi sugesti dia dan dia yakin, oke lah lakukan saja. Jangan sampai gini, maksud saya gini. Dia udah yakin nih karena udah dikasih tahu. Jangan mandi siang nih. Tapi ternyata lagi gerah banget pengen mandi, mandi. Terus masuklah sugestinya, aduh. Harusnya saya tadi nggak mandi siang nih. Makin stres ya. Duh nanti saya malaria gimana? Udah mikir, aduh malam nggak bisa tidur misalnya. Itu bisa. Apalagi si nyamuk bisa telepati dong. Dia udah takut ini. Aku gigit. Nah itu dia. Jadi kalau dia sudah tertanam sugestinya dan malah jadi beban pikiran. Kalau dia itu, udahlah nggak apa-apa. Insya Allah saya kuat. Walaupun sudah terlanjur misalnya, sudah dikasih pemahaman, dia terima pemahamannya bahwa mandi siang potensi malaria. Dia sudah terlanjur, tapi dia nguatin diri. Sudahlah insya Allah
saya aman-aman, kalau penting makan saya bagus, insya Allah nggak masalah. Tapi kalau kebawa, aduh tadi sudah terlanjur, aduh kayaknya sudah mulai meriang nih, padahal memang hanya kelelahan misalnya atau dehidrasi, sampai nggak bisa tidur. Nah itu bisa tuh, jadi lemah dia digigit nyamuk, ya udah selesai. Terus ada lagi nih dok, ini sampai sekarang pun saya masih didengar gitu loh. Kalau sakit malaria harus makan yang pahit-pahit. Obatnya tuh harus yang pahit gitu loh. Itu waktu kecil juga saya terima itu. Minumnya harus yang pahit, itu bener gak sih? Baik dari daun pepaya. Yes, apapun bentuknya lah, makanannya harus yang pahit. Jamu harus pakai yang pahitnya itu. Iya kan bener. Bener gak sih? Sekali lagi, kalau itu menjadi mitos, menjadi dia. Tapi jangan dikasih pilihan gitu dong Jo. Maksudnya yang pasti aja. Kalau pasti nggak ada. Oh nggak ada ya? Nggak ada, belum terbukti. Dan memang jadi gini, semua pengobatan itu ada penelitian. Oke. Jadi ada kuman malaria nih, diteliti kumannya, dicarikan formularium obatnya, dibuktikan kepada hewan biasanya, terbukti enggak? Misalnya ini hewan ini malaria nih, dikasih obat, diambil lagi sampel darahnya, oh malaria masih hidup, berarti obat ini enggak efektif. Dicoba, oh obat ini efektif, masa sih? Oke, satu hewan, dicoba berapa hewan, oh ya memang efektif, udah sudah lumayan bagus nih, efektif. Tapi dilihat lagi efek sampingnya, ada nggak hewan ini yang diberikan obat ini, oh mengalami gejala ini, wah ternyata gejalanya lebih membahayakan daripada obat, daripada manfaatnya, ganti. Sudah efektif, aman ya, itu ciri, itu untuk keluarnya satu produk ya. Dicarilah biasanya orang coba, biasanya misalnya sukarelawan, tapi itu biasa dibayar ya. Pihak perusahaan yang bayar biasanya kan, perusahaan itu mau keluarin obat yang mau dijual nih manfaatnya. Ternyata aman, terbukti dengan berapa ribu sampel, dikasih orang yang terkena malaria misalnya, dikasih obat ini efektif, kemudian gejalanya bisa tertoleransi, efek samping obat misalnya, atau efek sampingnya tidak ada, nah baru bisa. Jadi ada memang obat malaria khusus untuk mematikan malaria tersebut. Dan ada juga tapi yang pasti ya, kalau namanya obat harus yang pasti dari dokter resepnya, ya, kan, benar. Ya kan? Jangan malah coba-coba katanya yang pahit, makan yang pahit. Sayur, nggak boleh di ini. Daun pepaya, ya, langsung kunyah, nggak usah dimasak kan, konyol jadinya, bener dok. Iya benar. Terus ada lagi juga gini dok, yang obat malaria. Aku pernah gini, aku punya teman di Surabaya, penyakitnya bukan penyakit malaria. Waktu itu penyakit apa ya dia ya? Kemudian diminta obatnya di obat malaria di Papua dok. Loh kok bisa? Mungkin yang memang mirip dan banyak di Jawa banyak tuh ya? Cikungunya namanya. Ah iya benar tuh, benar tuh. Itu mirip, tapi sekali lagi walaupun gejalanya sama, tapi kalau penyebabnya beda ya nggak bisa kita obati. Jadi aku waktu itu nanya, dan ini banyak terjadi di masyarakat. Gitu. Iya maksudnya. Oke, gejalanya sama saya. Saya kemarin dokter kayak saya obat ini, saya sembuh. Kamu minum deh. Saya sempat nanya, bro, itu udah ada resepnya? Iya resepnya. Cuman udah nggak dijual lagi di sini. Nanya di apotik, udah cari di Papua, dibilangnya di Papua ada. Ya udah dapat. Tapi nah memang aku juga nggak bisa ngebedain antara malaria dengan demam biasa menggigil, itu agak bingung memang dok. Karena memang kalau katanya itu ada nyerinya, ada sakit tulangnya, ada segala macamnya. Saya pikir ini juga perlu di dokter sampaikan. Dan yang paling hampir mirip lagi mungkin menurut saya demam berdarah. Ya. Demam berdarah. Sebenarnya yang membedakan apa sih ini? Kalau saya dengar, saya baca memang yang menjadi media itu sama nyamuk juga. Ya, faktor kasian pembawa. Kasian nyamuknya tidak bersalah tapi tertuduh gitu. Iya, udah gitu dibikin nyanyi lagi, nyamuk nakal lagi. Terus yang dimatikan bukan fokus hukumannya, virusnya, tapi nyamuknya. Padahal nyamuknya nggak bersalah, kasihan juga saya. Iya bener. Termasuk orang yang berpikir ini nyamuk nggak bersalah sebenarnya, tapi dia nggak tahu apa-apa. Tapi karena yang bisa dikejar dan dibasmi adalah nyamuknya. Tapi memang belum ada obatnya sampai hari ini ya. Termasuk DBD sama malaria. Iya, jadi agak sedikit perbedaan faktor penyebab, walaupun
faktor penyebab ini penyebab pastinya ya. Misalnya malaria ini namanya parasit ya, kuman parasit misalnya. Kalau DBD ini virus dengue misalnya. Tapi sama-sama pembawanya itu yang pindah-pindahin dari orang yang sakit ke orang yang sehat adalah nyamuk. Nah ini yang menjadi hanya bisa karena nyamuk itu lebih besar, lebih mudah dibasmi, lebih mudah dicegah untuk pertumbuhannya. Ya udah, walaupun kumannya banyak, tapi pengantarnya nggak ada. Tapi ya bener nggak sih menular itu, Dok? Maksudnya gini, kayak yang Haji tadi, menular antar manusia, bisa nggak ya, itu menular? Dia menular antar manusia, tapi pakai perantara nyamuk. Nah, kalau nyamuknya nggak ada, nggak akan pindah tuh. Kontak fisik tuh, nggak. Kecuali ibu ke anak satu rahim, karena dia tinggalnya di darah nih ya. Pindah bisa dari ibu hamil ke janin. Kemudian transfusi itu bisa. Nah makanya ketika ibu hamil itu akan diperiksa 5 besar penyakit yang bisa berpotensi menularkan dan membahayakan, yaitu malaria, hepatitis B, hepatitis C kalau nggak salah, HIV dan sifilis. Itu yang pasti diperiksa untuk ibu hamil karena bisa pindah ke janin dan bisa membahayakan. Nah termasuk transfusi itu juga diperiksa, hepatitis B, C, kemudian HIV, malaria dan sifilis. Nah, walaupun tidak melalui vektor nyamuk, perantara nyamuk, tapi melalui terima darah juga bisa. Intinya sebenarnya darah itu ada pertukaran darah. Ya, ada perpindahan darah. Perpindahan darah yang dari orang sakit ke orang sehat. Apakah dibawa nyamuk? Atau langsung lewat transfusi, atau dari ibu ke anak, darah juga sih sebenarnya itu. Makanya agak sedikit berbeda, tapi yang mudah ditangani adalah nyamuknya ini. Nah terkait DBD ini juga cukup meningkat, dan memang polanya wajar terjadi. Kenapa saya bilang wajar? Terjadi pola iklim yang berubah, musim hujan. Nah musim hujan memaksa orang lebih banyak berdiam diri di rumah. Ini nyalain hujan lagi dong, Bro? Enggak. Hujan tuh rahmat Allah, makanya kita disuruh berdoa. Jadi kita hanya mengaitkan antara pola penyebaran penyakit ya dengan iklim nih. Jadi ketika musim hujan itu terutama di pagi sampai sore, kebanyakan orang lebih banyak berdiam diri di rumah. Nah ternyata nyamuk ini, nyamuk saya bisa bilang nyamuk bersih lah. Kalau DBD itu bukan nyamuk jorok yang di got-got itu, dia lebih banyak di daerah-daerah yang bersih, kemudian dia menggigit tuh sekitar pagi sampai sore yang belum gelap. Nah ciri-ciri kan yang ada stripan-stripan tuh, kayak zebra ya, hitam putih. Tapi tidak kemudian digigit itu pasti kena DBD, enggak. Kalau selama dia tidak ada virusnya, aman. Bisa lihat virus? Nggak bisa. Nah itu ini ada virusnya kayak nggak bisa. Nah satu. Yang kedua, pun ada virus tapi daya tahan tubuh kita masih kuat, atau jumlah virus yang dia sebarkan itu nggak mampu menginfeksi, nggak akan sakit juga. Nah tapi intinya mencegah. Kenapa? DBD ini juga bisa ujung-ujungnya kematian. Dari namanya demam berdarah dengue. Dengue ini nama virus. Berarti demam yang disertai perdarahan. Ketika tidak berdarah, ya tidak takabur, secara teori aman. Nah, akan menjadi tidak aman atau bahkan berbahaya atau bahkan mengancam jiwa ketika terjadi perdarahan, dan bisa perdarahan masif itu banyak, banyak jumlahnya, berlebihan, dan bisa menimbulkan kematian karena HB-nya bisa turun. Tekanan darah juga bisa turun. Orang kita bahasanya itu shock ya. Shock itu karena tekanan darah nggak bisa terdeteksi dan akhirnya meninggal. Dan ini lagi ada juga muncul pas kasusnya juga tadi malam saya ada jenguk orang yang kena DBD. Ya sebelumnya ada yang datang ke tempat praktek dengan malaria positif. Yang sekarang ada dengan saya kunjung ke rumah sakit DBD dengan anaknya juga DBD. Nah ini yang perlu sebenarnya menjadi kewaspadaan kita semua dalam musim hujan ini. Bagaimana lingkungan itu bersih agar tidak ada potensi nyamuk itu berkembang biak. Karena nyamuk itu sebagai wadah untuk atau vektor atau penyalur dari orang yang terkena virus baik itu DBD maupun kuman malaria ya, yang pindahin ke tubuh orang yang sehat. Nah makanya kalau lingkungan itu bersih misalnya, ya memang terbukti bahwa nyamuk itu nggak bisa tinggal lingkungan yang bersih. Maksudnya kita rajin menyapu, rajin
membersihkan rumah, kemudian tidak gantung pakaian sesering mungkin. Misalkan lembab itu agak hangat misalnya, dia tinggal di situ. Insya Allah memang potensinya itu tidak ada. Ya. Dan satu yang menurut saya nih, coba tinggal di daerah yang tidak di hutan, tapi tinggi. Misalnya di hotel yang lantai 100. Nyamuk kayaknya gak sanggup naik deh. Oh gitu ya. Itu menurut saya sih. Oh. Belum penelitian. Aku udah denger kayak serius banget. Aku mau tinggiin rumah. Masalahnya mungkin dia bisa hidup kalau dia nyusurin gedung. Tapi kalau dia dari keluar untuk manjat ke atas itu kayaknya susah. Tapi intinya itu lucuan ya. Tapi intinya bahwa dari kedua penyakit ini yang kita bisa cegah itu adalah tidak gigit nyamuknya. Dan ini sangat membantu untuk menekan penularan. Dia bisa membaik sendiri dalam waktu kurang lebih 6 hari. Ceritanya gini, maksudnya adalah ketika orang terkena DBD, ketika dia bisa masuk hari ke-7, secara teori insya Allah aman. Jadi waktunya 7 hari 7 untuk hari bisa dia survive. Sebenarnya dalam tubuh kita ada ininya nggak sih? Ada namanya antibody. Antibody ya. Untuk virus semua sebenarnya namanya kuman, tubuh itu ingin melawan. Oke. Semua, apalagi kalau virus itu harusnya tidak bisa menyerang 2 kali 3 kali secara umum. Tapi ada juga yang memang bisa menyerang sampai berkali-kali, termasuk virus flu, termasuk virus COVID. DBD ini termasuk sebenarnya yang susah berulang. Tapi ketika bisa berulang lebih berat. Jadi kalau udah kena 1 kali biasanya tidak kena karena sebelum dia masuk sudah ada pembasminya di dalam tubuh. Tapi bagaimana kita tahu dok misalnya ya kena nih hari ini dalam 6 hari mungkin udah down tapi dia survive di hari ke-7 ya kan kita nggak bisa tahu nih bahwa saya ngebawa virus demam berdarah atau malaria kan gitu loh. Itu gimana kita ngebawa kalau diri dari lah? Gejala memang agak sulit ya karena mirip demam berdarah demam malaria sama-sama demam badannya pegal-pegal otot-ototnya sakit menggigil kemudian tapi observasi saya jarang sebenarnya malaria maupun DBD itu disertai dengan penyakit lain misalnya batuk misalnya radang tenggorokan biasanya berdiri sendiri bisa bersamaan tapi yang saya alami ya maksudnya yang saya selama saya sudah jadi dokter amati jarang. Jadi malaria tok jadi hanya demam menggigil sakit kepala badannya sakit kena air itu dingin lebih enak diselimutin tebal-tebal padahal badannya panas sekali misalnya seperti itu. Nah kalau demam berdarah gejalanya mirip tapi ada namanya berdarahnya ketika maaf nih misalnya tidak menjadi pola kebiasaan dia sehari-hari. Berdarahnya keluar dari mana? Hidung, gusi. Kalau itu menjadi polanya maksudnya entah dia demam nggak demam jadi mimisan ya kita nggak bisa curigain agak sulit. Tapi kalau bukan menjadi kebiasaannya misalnya selama ini nggak gampang mimisan atau bahkan nggak pernah selama ini sikat gigi nggak pernah berdarah atau diam-diam aja nggak berdarah itu kalau demam berdarah bisa mimisan nih. Tapi diiringi demam dulu dong. Ya kayaknya demam berdarah. Tapi biasanya itu demamnya tuh di hari pertama sampai hari ke-3. Mulai hari ke-4 sampai ke hari 6 tuh demamnya sudah berangsur-angsur pulih. Tapi justru hari berdarahnya keluar. Hari ke-4 sampai hari ke-6 itu perdarahannya bisa banyak, bisa masif. Bisa dari dari hidung, dari gusi, dari kotoran BAB-nya. Di dalam juga bisa merembes di bawah kulit. Perdarahan bawah kulit itu yang kayak mirip orang lebam itu, tapi dia titik-titik tuh. Yang orang bilang, oh ini kalau kita bahasa dokternya PTQ ya, oh ini demam berdarah. Itu keluarnya rata-rata di hari ke-4 sampai hari ke-6. Makanya itu observasinya ketat justru di hari ke-4 sampai hari ke-6. Dan saya ingatkan masyarakat Sorong nih, mudah-mudahan yang nyimak hari ini khusus terkait nyamuk lagi meningkat DBD, lagi meningkat malaria. Sangat membahayakan kalau combine itu sakitnya. Udah kena malaria, udah kena DBD, ampun bisa. Lu yang mana harus diobatin dulu dok? Obatin bersamaan. Nah DBD ini sebenarnya hanya kalau malaria ada obatnya langsung ya. DBD ini kita hanya menjaga bagaimana pasien itu tidak mengalami shock. Shock itu maksudnya tekanan darahnya loss ya hilang ya atau turun. Kemudian trombositnya itu bagus.
HB-nya tidak turun, itu aja. Sebenarnya kita hanya pantau orang sampai ya masuk hari ke-7 sudah aman. Atau misalnya pantau lewat laboratorium, trombositnya naik aman. Ada memang sudah yang saya lihat, yang saya pahami sudah diteliti kayak jambu giawas, orang bilang jambu klutuk ya. Daunnya, jambu biji. Ya, daun jambu bijinya itu efektif untuk meningkatkan trombosit. Nah, kok trombosit sih? Apa trombosit? Nah gini, ringkasnya gini. Ternyata ketika seseorang terinfeksi virus demam berdarah, pembuluh darahnya itu bolong-bolong. Pembuluh darahnya bolong-bolong. Nah, pipa, misalnya contoh pipa PAM ini, maaf Bapak PAM ya, bocor-bocor. Iya. Akhirnya, tapi bocornya halus, tidak bocor kemudian keluar merembes darah kayak teriris gitu, enggak, halus. Nah, ketika ada bocor-bocor itu, berarti yang di dalam pipa ini keluar nih merembes ya. Makin banyak tentunya tekanannya itu makin rendah. Ya, contoh nih, kita pakai selang nih, bagus, kencang di sana ujungnya kan. Tapi kalau ada bocor-bocor kecil, yang ke sana kan keluarnya juga mulai pelan ya, mulai turun tekanannya. Nah, ternyata yang bikin bolong-bolong siapa? Virusnya ini. Virus. Makanya itu timbul di kulit itu ya? Ya, timbul di kulit. Oke. Terus siapa yang nutupin bolong-bolongnya? Masya Allah, tubuh kita ini Allah ciptakan sangat sempurna. Trombosit yang bekerja, nyebar dia. Sebenarnya diproduksi setiap hari, tapi kalau orang kena DBD biasanya jumlah produksinya lebih kecil daripada jumlah yang dipakai. Tutup. Makin biasanya kita periksa darah tuh tiap hari, serial namanya. Periksa, misalnya kan paling rendah 150.000 normalnya nih. Periksa besok. Misal datang nih demam berdarah, pasien dengan demam hari kedua, trombositnya normal 200.000 nih. Kita belum mengarah ke sana. Tapi kalau sudah ada perdarahan, walaupun masih normal, kita bisa mengarah ke sana. Atau periksa di kumannya terdapat namanya IgG-nya ya. Oh ada infeksi akut, infeksi baru terjadi demam berdarah, itu bisa dikatakan. Tapi kalau tidak, kita pantau dari gejala klinis demam sama berdarahnya. Kalau tidak dapat, ya sudah, masih observasi. Misalnya di hari selanjutnya hanya periksa trombosit yang kemarinnya normal nih 200.000, turun ke 140.000, sudah terdiagnosis DBD. Dia turun lagi, loh kok bisa turun terus? Ternyata pembuluh darah itu bocornya nggak pernah habis. Udah ditutupin, muncul lagi, bolong. Trombosit yang dihasilkan tidak sebanding dengan trombosit yang digunakan untuk nutup. Nah itu indikatornya, turun. Ketika di hari ke-5 atau hari ke-6 walaupun masih rendah nih, misalnya ada yang pernah sampai 0, termasuk ada kerabat itu yang kemarin sempat dicarikan trombosit. Nah ketika dicari misalnya hari lab berikutnya nih turun 100.000, masih bahaya. 200, 140, 100.000 masih bahaya. Tapi di hari ke-5 naik aja 105.000, naik sedikit nih. Kan normalnya 150.000. Tapi hanya naik 5.000 nih, belum sampai ke normal. Ada potensi kenaikan. Kita katakan secara teori aman. Karena berarti mulai kerja ya. Ya, berarti trombosit yang dihasilkan sudah mencukupi dan lubang-lubangnya sudah teratasi. Itu logika sederhananya. Berarti lubang-lubang sudah gampang, trombosit ini akan cenderung terus naik. Walaupun belum sampai normal. Itu pasien kita bisa katakan safe, aman. Makanya jangan kaget nih. Jangan sampai nanti di rumah sakit, entah itu pakai BPJS atau tidak, loh kok dokternya ambil darah saya tiap hari. Ada yang senang, alhamdulillah dokter peduli perhatian. Ada juga, jangan-jangan nanti saya bayar mahal. Nah ini yang kasihan tenaga kesehatan ini. Dan itu ada gitu. Dari 2 pasien tadi, bagi kami yang sehat, ada keluarga kami yang sakit, aman gak sih kita jaga gitu? Kalau mampu dia dikurung. Oh gitu. Tapi stres lu dong. Pantau nutrisinya. Masalahnya ketika kita satu kamar dan ada nyamuk yang bergerak di situ. Oh iya. Itu potensinya besar. Benar. Tapi mau dikurung pun semampu mana kita kurung dia. Kan banyak celah pintu, jendela memang agak sulit. Saya bilang kurung pun sebenarnya saya bercanda. Gak menjamin. Agak sulit. Paling banter saya termasuk ya. Saya kalau di Malanu datang bekerja itu saya selalu menggunakan skincare. Obat nyamuk, lotion. Saya bilangnya skincare. Jadi saya nggak sebut merek ya. Saya
setiap datang tuh pakai. Saya bilang ke teman-teman tuh, ini skincare saya, tapi padahal itu obat anti nyamuk. Jadi pakai. Tapi yang paling penting sebenarnya ini ya. Soalnya kalau nggak ditungguin juga kasihan, Dok. Iya, sebenarnya. Iya kan, nambahin itu, Ya, nambahin agak sulit memang kalau kita mau karantina. Jadi kalau ngejaga, catatan pentingnya kudu sehat ya. Iya, sehat, pastikan lingkungannya juga. Bahkan sebenarnya untuk menjaga pasien agar tidak menularkan, kalau di kerangkeng juga, maksudnya di karantina begitu nggak efektif. Kenapa? Tapi tipsnya bagus juga ini, Dok, tadi pakai skincare tadi. Aku baru bener juga. Karena selama ini aku nekat-nekat aja, Dok. Udahlah, bismillah lah. Nggak bisa. Itu sangat efektif. Lotion anti nyamuk itu ya, yang familiar kan ada 2 merek tuh ya. Saya tuh hampir kalau saya tidak lupa pasti saya pakai. Minimal tetap ada di kendaraan atau di mana lah ya. Di tas saya ada. Di tempat kerja saya ada. Ini saya bawa kemana-mana. Jadi karena memang obatnya belum ada kan, belum Dok? ada. Kalau DBD obatnya nggak ada. Intinya saya nggak di. Jadi kalau misalnya saya refreshing jalan-jalan ke suatu daerah kan ada baksos misalnya, saya bawa pakai. Ya orang bilang manja, ya sudah biarin daripada saya sakit. Saya nggak peduli dan efektif. Terakhir, Dok. Terakhir sebelum kita closing ya. Saya pikir ini informasinya penting banget. Ada cukup menarik juga. Yang tadi dokter ngomong ada perpindahan darah melalui transfusi. Benar. Aku suka donor. Benar. Ya kan? Memang aku belum pernah tahu lah kalau riwayatku pernah malaria atau apapun lah. Baik. Tapi aku pernah dengar begini, Dok. Kalau pendonor dari Papua tidak diterima darahnya di luar Papua. Wah, salah tuh. Salah ya? Salah. Apakah benar sih orang di Papua ini pasti bakal akan potensi kena malaria? Potensi iya. Tapi kalau ditolak darahnya pasti ditolak ya enggak lah. Kecuali nih. Bahasanya apa? Ya aku pernah beneran loh. Jadi sorry banget ini. Ke Sulawesi. Sulawesi. Ada di mana? Mall itu ada waktu donor. Ada ruang donor lah. Ditanya kan pernah kena malaria? Enggak. Atau dari Papua? Iya. Itu pertanyaannya, Dok. Iya dari Papua. Aduh mohon maaf, Pak. Kan aku waktu itu memang rutin gitu setiap 3 bulan. Nah kebetulan pas aku posisinya di sana di Makassar. Enggak, harusnya sih tidak. Harusnya tidak ya. Kenapa? Yang menjadi patokan tuh ya ketika dia ambil darahnya, ya diperiksa pasti kan ada tes dulu tesnya kan. Itu. Kalau dia donor massal, ya saya kasih tahu nih ya supaya jangan kecewa juga. Donor massal itu diambil aja dulu semua. Belum tentu juga dipakai kan. Belum Udah paham itu. Nanti di screening setelah itu. Benar. Kalau ada bermasalah, itu boleh sih sebenarnya kalau pasien si pendonor tahu, izin Pak, saya boleh titip nomor HP. Ternyata kalau darah saya nggak bisa, mohon saya dikabari sakitnya apa. Oh gitu, ya, boleh bisa, ya? Boleh. Nah, kalau tidak tahu, kan pikir ya udah saya sudah donor nih, darah saya ternyata misalnya ada malaria, kan dites tuh, ada malaria dibuang. Jadi nggak dipakai, gitu maksud saya. Jadi bisa sebenarnya dia pakai untuk diri sendiri. Ada dulu ada metode yang ibu masih sehat, dia hamil, diambil darahnya untuk dia sendiri, kan terproduksi terus tuh HB ya. Dia stok darah sendiri, disedot, disimpan di bank darah. Persiapan dia untuk melahirkan. Itu boleh. Itu ada. Jadi begitu. Nah, dulu saya juga pernah tertolak di daerah Sulawesi juga. Oh benar ya? Nah, tapi saya diwawancarai. Izin Pak, punya sakit apa? Setahu saya pernah kena malaria, saya bilang gitu. Jadi hanya saya kecewanya itu nggak dites. Dan memang malaria itu tinggal. Maksudnya gini, saya kena malaria nih, sudah sembuh dari dalam dikatakan karena ketika saya dites malaria hilang tuh nggak ada. Tapi ternyata malaria itu bisa tinggal. Tinggal di hati, ada di dalam dan bisa berkembang kembali kalau memang kita kalah sama dia. Misalnya capek banget, terus memang kondisinya lagi nggak bagus. Ya itu yang bisa. Makanya terkait donor itu kurang tepat sebenarnya. Harusnya sih jujur-jujuran saja. Diterima aja lah ya dulu. Jujuran saja. Kalau dia spesifik ke orang, diperiksa dulu sebelum diambil. Cek semua. Kalau aman, diambil. Tapi kalau hanya sekedar melalui pertanyaan, saya sih pun tidak setuju ya. Benar. Karena tidak terbukti gitu. Selama kita diperiksa memang tidak ada kelimanya, ya boleh. Buktinya sesama di sini kita boleh mentransfusi, nggak ada masalah, aman malah. Masya Allah. Ayo. Dokter terima kasih. Syukron, taqabbalallah, masya Allah. Sahabat-sahabat, jadi
informasi kali ini memang penting banget ya. Dan saya juga menghimbau teman-teman juga bisa memperhatikan dan aware atas kesehatannya. Baik kepada jamaah haji, baik kepada lingkungannya dan semua saudara-saudaranya. Dan sahabat-sahabat, ketika sahabat mempunyai ide ya, pertanyaan terkait apapun masalah podcast Muda Bicara, komen aja di kolom komentar media sosial kami. Insya Allah kami baca, dan ketika itu memang idenya bagus, kita berdiskusi lagi gitu Dok ya. Dokter bisa dipanggil lagi untuk kita diajak diskusi lagi, Mas. Episode selanjutnya insya Allah bisa lah. Baik Dokter, terima kasih, semoga sehat selalu. Salam buat keluarga dan teman-teman semuanya. Dan sahabat, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat insyaallah. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.